Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Bajan, Agus Suhi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memaparkan beberapa pertanyaan baru ya. Setelah beberapa waktu, beberapa kali melakukan pembekalan terhadap tim kelompok kerja di desa untuk pendataan SDGs ini. Oke, kita langsung menuju ke pengulasan pertanyaan. Namun sebelumnya saya mengingatkan agar ilmu teman-teman lebih bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, langsung kita ulas ya pertanyaan. Oh, ini masih pertanyaan yang lalu ya. Maaf, masih dalam satu file ya. Oke, ini pertanyaan barunya satu ya. Bagaimana menjadi enumerator untuk keliru, cepat dan tepat data. Yang kedua, bagaimana menjadikan tim kerja enumerator secara organisasi dan terstruktur agar dapat memenuhi target waktu dengan mengedepankan kualitas data yang didapat. Jika terjadi salah pengertian, mohon maaf ya ini. Oke, ketiga, pada kuesioner individu dalam tab menu data individu, misal individu tidak memiliki nomor WA dan semua media sosial, contohnya individu yang balita, anak kecil, atau orang yang memang tidak memiliki karena sebab lain, harus diisi 0, strip, atau bagaimana. Kemudian yang keempat, pada kuesioner individu dalam tab menu pekerjaan, jika satu individu memiliki lebih dari satu pekerjaan, apakah semua harus dimasukkan? Contoh, ada tetangga saya yang menjadi seorang guru namun juga masih sambil kuliah, dan ada juga tetangga saya masih SMA karena kondisi pandemi menjadikan tidak sekolah dan mengisi waktunya untuk berdagang. Yang kelima, pada kuesioner individu dalam tab menu penghasilan, misal individu memiliki hasil panen setengah kuintal padi, maka bagaimana mengisi padahal di situ satuannya ton. Oke, apa ya, macam-macam pertanyaan dari teman-teman ini. Oke, yang keenam, pada kuesioner individu dalam tab menu penghasilan untuk individu yang bekerja serabutan, bagaimana cara mengisikan hasil selama 1 tahun. Yang ketujuh, bagaimana dengan individu yang memiliki lebih dari satu pekerjaan yang kesemuanya menghasilkan penghasilan besar. Yang kedelapan, pada kuesioner individu dalam tab menu kesehatan, apakah yang dimaksud dengan leptospirosis? Oke. Yang kesembilan, pada kuesioner individu dalam tab menu kesehatan, apakah yang dimaksud dengan gizi buruk, marasmus, dan kwashiorkor? Yang ke-10, pada kuesioner individu dalam tab menu kesehatan, untuk yang gila masuk maka diisi apa? Oke. Yang ke-11, pada kuesioner individu dalam tab menu pendidikan, pada pertanyaan berapa tahun mengenyam pendidikan dasar, SD, SMP, SMA. Jika terjadi tinggal kelas, apakah ikut dihitung? Yang ke-12, pada kuesioner individu dalam tab menu pendidikan, pada pertanyaan pesta rakyat atau adat setahun terakhir, apakah pengajian dan sejenisnya termasuk? Yang ke-13, pada kuesioner individu dalam tab menu pendidikan, pada pertanyaan menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir dan menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir, mungkin ini maksudnya bagaimana, seperti itu. Yang ke-14, terlewat ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ke-15, lebih baik mana, input offline atau input online? Yang ke-16, apa kelemahan dan keunggulan input secara offline dan online? 17, bolehkah saya melakukan pendataan tanpa menggunakan kuesioner manual, langsung input ke aplikasi? Yang ke-18, apakah saya bisa menginput dengan menggunakan laptop? Bagaimana caranya? Yang ke-19, di sini setiap enumerator mendapatkan tugas hanya mendata pada satu RT tertentu saja.
Nah, bagaimana jika di RT tugas saya, RT 3, itu terdapat kakak yang masih beralamatkan di RT 03, namun keluarga tersebut sudah berdomisili di RT 04. 20. Bagaimana jika besok kami mengalami kesulitan, kepada siapa kami mengadu? Nah, ini pertanyaan yang tidak ketinggalan ya, pertanyaan terakhir ini. Oke, yang pertama, masih pertanyaan yang lalu. Oke, kita lewati. Bentar ya. Oh ya. Oke. Nah, kita mulai dari sini ya. Jawaban atas pertanyaan yang baru. Oke, 1. Bagaimana cara menjadi enumerator cepat dan tepat data? Itu enumerator ya, bukan enuminator ya. Keliru perhatikan. Oke. Subthread tentang desa saja. Di situ ada apa namanya? Panduan-panduan ya, tutorial dari kupas tuntas SDGs, entry survei desa, entry survei RT, entry survei keluarga, survei individu, sampai ke hasil survei ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Oke, kita menuju ke yang kedua, itu ya, jangan lupa subscribe guys. Yang kedua, bagaimana menjadikan tim kerja enumerator secara organisasi dan terstruktur agar dapat memenuhi target waktu dengan mengedepankan kualitas data yang didapat. Oke, yang pertama, buat grup WA sementara. Untuk memudahkan ya komunikasi. Yang kedua, target minimum pendataan dan inputting per hari. Jadi setiap setiap individu, setiap enumerator ini punya target yang sama dengan enumerator yang lain. Katakan 5, minimal 5, minimum 5. Maka setiap hari mereka akan kejar angka 5 KK gitu ya, 5 KK yang dimaksudkan 5 individu. Kalau individu mengikuti KK. Nah, otomatis ketika kita sudah mentarget seperti itu, maka kita sudah bisa hitung. Katakanlah saya enumerator pegang 60 KK. Otomatis kalau saya setiap hari itu bisa mendata dan menginput 5 kuesioner keluarga, otomatis saya dapat menyelesaikan 60 kakak itu dalam waktu 12 hari. Jadi sudah bisa kita raba ya kapan kita selesai. Itu akan lebih cepat ketika lebih dari 5 ya, karena itu batas minimum saja agar tim lebih solid dan lebih terarah. Yang ketiga, rapat koordinasi. Nah, ini yang sangat penting, yang nggak boleh ketinggalan ya, biar bisa diupdate antar satu dengan yang lainnya di dalam tubuh enumerator. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Pada kuesioner individu, dalam tab menu data individu, semisal individu tidak memiliki nomor WA dan semua media sosial, contohnya individu yang balita, anak kecil, atau orang yang memang tidak memiliki karena sebab lain, harus isi 0, strip atau bagaimana. Oke, kosongi saja pada dasarnya di kolom mana saja yang tidak terdapat data atau tidak ada jawaban atas pertanyaan. Jika dikosongi bisa disimpan, maka tidak ada masalah. Jika dikosongi menjadikan tidak bisa disimpan, maka isilah, entah itu dengan strip atau dengan angka kosong. Oke ya, tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaannya jumlah ya, kalau satuannya jumlah, maka kosong ya, atau nominal berarti kosong. Tapi kalau pertanyaannya itu menyebutkan kata benda atau mungkin keterangan, maka diisi strip. Tapi selama ini dikosongi bisa disimpan. Oke. Yang
4. Pada kuesioner individu dalam tab menu pekerjaan, satu individu memiliki lebih dari satu pekerjaan. Apakah semua harus dimasukkan? Contoh, ada tetangga saya yang menjadi seorang guru namun juga masih sambil kuliah, dan ada juga tetangga saya masih SMA karena kondisi pandemi menjadikan tidak sekolah, mengisi waktunya untuk berdagang. Hanya salah satu yang dimasukkan tentunya ya. Kalau dua tidak bisa, malahan 3 juga tidak bisa. Dapat berdasarkan pekerjaan utama atau yang paling besar penghasilannya. Namun jika sekolah lalu apa itu diselingi mungkin ya, diselingi kerja, maka pilihlah status sekolah karena memang statusnya adalah pelajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan angka 5, nomor 5 ya. Pada kuesioner individu dalam tab menu penghasilan, misal individu memiliki hasil panen setengah kuintal padi, maka bagaimana mengisinya? Padahal di situ satunya adalah ton. Nah, ini belum mencoba ya, belum mengklik satuannya. Isi saja 0,5 atau ubah satuan ke kilogram. Nah, ini melihat volume, kemudian satuannya ton tanpa diklik, jadi tidak tahu kalau ada pilihan kilogram, hari, bulan, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan ke-6. Pada kuesioner individu dalam tab menu penghasilan, untuk individu yang bekerja serabutan, bagaimana cara mengisikan hasil selama 1 tahun? Oke, tanyakan identitas ya, ini intensitas, maaf, tanyakan intensitas kerja selama 1 minggu. Biasanya 1 minggu itu berapa hari yang kerja? Katakanlah 2 hari, kemudian dikalikan 12 berarti 24 ya, 24 hari. Dalam waktu setahun itu kerjanya hanya 24 hari. Nah, untuk mengisi penghasilan hasil selama 1 tahun ya, langsung dikalikan upah per harinya, maka 24 kali katakanlah upahnya 100.000 berarti 2.400.000 dalam waktu 1 tahun. Seperti itu ya, menyesuaikan tergantung intensitas. Karena mulutnya ini kering ya, jadi agak belepotan ya, alhamdulillah berkah puasa ya. Oke, lanjut ke angka ke-7 ya. Langsung dijawab ya. Bagaimana dengan individu yang memiliki lebih dari satu pekerjaan yang kesemuanya menghasilkan penghasilan besar? Ini tentunya ditanyakan karena seingat saya kemarin yang tanya itu, apakah tidak akan mempengaruhi status sosialnya ya, maksudnya mampu dan miskin gitu loh. Nah, saya jawabnya secara logika saja, tentunya akan mempengaruhi status sosial, angka kemiskinan di desa itu ya, sehingga mau tidak mau ya ini bisa dimasukkan juga ya. Boleh masukkan semua dengan mengatasnamakan satu pekerjaan. Katakanlah saya guru dan menjadi seorang jangan guru dengan pendamping desa ya. Guru dengan pendamping desa dengan pengusaha gitu, dengan usaha sama-sama menghasilkan katakanlah gaji pendamping desa selama 1 tahun 500 juta, kemudian hasil usahanya juga 500 juta. Maka ketika saya hanya mengikut 500 juta, Oke, maka itu yang saja 500 dari juta saya itu ya. Kurang lebihnya mohon tersembunyikan maaf. Saya kan, akhiri. Wabillahi itu secara taufiq otomatis wal status saya kan Wassalamualaikum menjadi warahmatullahi turun. wabarakatuh. Nah, maka di atas namakan satu, katakan mau di atas namakan pengusaha boleh, pendamping desa boleh, kemudian isikan penghasilan selama 1 tahun yaitu sejumlah antara pendamping desa dan usahanya berapa, 1 miliar. Kalau 3 iya mungkin boleh di atas namakan sekaligus ya, mengatasnamakan satu pekerjaan, atau boleh yang satunya di atas namakan istri kita. Cuma kalau kita pekerjaannya sama ya, sekali lagi pekerjaannya sama-sama tani, kemudian yang dikerjakan juga lahannya sama, hasilnya juga dinikmati bersama, maka diisikan hanya pada satu individu saja. Nanti kalau
diisikan di istri, juga diisikan di suami, diisikan, maka akan menjadi kebalikan dengan pertanyaan pertanyaan yang ketujuh ini ya. Maka yang tadinya harusnya punya penghasilan 1000 jadi punya penghasilan 2000, otomatis akan mempengaruhi status sosialnya. Oke, jelas ya. Kita masuk ke angka 8, pertanyaan yang ke-8. Pada kuesioner individu dalam tab menu kesehatan, apakah yang dimaksud dengan leptospirosis? Nah, ini dari kesehatan yang bisa ya. Saya ini cuma referensi dari Google saja. Cuma yang bertanya ini memang sepuh, mungkin tidak paham tentang Google. Ya, saya jawab saja kan seperti itu. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogan yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Kemudian hewan tersebut menginfeksi kita, gitu ya, menularkan ke kita. Yang ke-9 sama ini ya, yang dimaksud dengan marasmus dan kwashiorkor. Saya hanya bisa menjawab seperti ini. Oh, ternyata tidak muncul. Muncul. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kwashiorkor itu ya, iya kering, badannya kering ya, hampir sama ya dengan marasmus, cuma agak sedikit gemuk, berisi sedikit lah. Kemudian perutnya seperti orang cacingan ya, cacingan besar. Kemudian ciri yang utama adalah rambut jarang ya, rambut jarang, atau kalau dalam bahasa Jawa ya kerubut, jarang ya, jarang. Sedangkan kalau marasmus itu kering ya, kering, badannya kurus, perut juga besar, cuma pertumbuhan rambut itu normal. Itu perbedaannya di situ ya. Nah, keduanya ini disebabkan karena kekurangan protein ya, protein. Oke, yang ke-10. Pada kuesioner individu dalam tab menu kesehatan, untuk yang gila maka diisi apa? Oke, nggak apa-apa, ini pertanyaan dari teman-teman ya, jawab saja ya. Gila bukan sebuah penyakit. Untuk gila ada di tab menu disabilitas. Gila itu bukan sebuah penyakit. Oke, lanjut ke 11. Pada kuesioner individu dalam tab menu pendidikan, pada pertanyaan berapa tahun mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA, jika terjadi tingkat kelas apakah ikut dihitung? Jawabannya adalah iya. Oke, lanjut. Pada kuesioner individu dalam tab menu pendidikan, pada pertanyaan pesta rakyat atau adat setahun terakhir, apakah pengajian dan jenisnya termasuk? Iya. Lanjut. Pada kuesioner individu dalam tab menu pendidikan, pada pertanyaan menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir dan menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir, ini maksudnya mungkin ya. Oh iya, takziah dan menjenguk orang sakit, ini contoh ternyata yang ditanyakan contohnya takziah dan menjenguk orang sakit, bukan menolong orang yang mengalami kematian kemudian kita tolong karena kita tolong menjadikan orang itu hidup kembali. Enggak seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 14. Lebih baik mana, input offline atau input online? Keduanya baik ya, keduanya baik. Kemudian apakah kelemahan dan keunggulan input secara offline atau dan online? Input secara online memiliki keunggulan lebih cepat dan aman ketika HP tiba-tiba mengalami kerusakan lalu mati total ya. Jadi enak, artinya apa, data yang kita input itu sudah kita simpan kemudian kita upload, artinya data itu sudah terupload dan berpindah ke database pusat ya. Artinya semisal di data di kita hilang, HP kita rusak, maka sudah aman. Karena apa? Untuk aplikasi ini ya sudah saya coba ketika saya
pindah ke HP yang lain dengan user yang sama, itu ternyata tidak merekam tidak merekam aktivitas yang sebelumnya. Karena apa? Database-nya mungkin tidak menjadi satu ya, karena inputnya bisa online bisa offline ya. Yang online juga nggak jadi satu, yang offline apalagi tidak menjadi satu. Tapi ketika kita inputnya online kemudian simpan langsung upload, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, HP hilang atau HP rusak ya, maka data yang sudah kita input itu aman karena sudah kita upload. Makanya setelah simpan langsung kalau bisa upload. Namun memiliki kelemahan, yaitu input harus selalu dalam keadaan terhubung dengan internet. Sedangkan input secara offline memiliki keunggulan bisa input dimanapun dan kapanpun. Enak ini, termasuk langsung dengan dengan narasumber ya, dengan narasumber di rumahnya juga bisa langsung input, satu kali pekerjaan selesai. Cuma sayangnya memiliki kelemahan, pekerjaan dua kali karena kita harus mencari sinyal internet, kemudian kita menguploadnya harus satu persatu ya, membuka kembali mencari melalui hasil survei atau entry survei itu sendiri ya. Kemudian kelemahannya yaitu ketika HP rusak ya, di tengah-tengah ada hal yang tidak kita inginkan, HP rusak atau mungkin hilang, data yang kita input itu belum kita upload, maka secara otomatis data akan hilang walaupun kita bisa login melalui HP yang lain. Cuma rekam jejak itu ada di HP yang hilang itu tadi ya, tidak bisa kita login di HP yang lain kemudian data rekam jejak kita yang sudah kita aktivitas yang sudah kita lalui itu terekam di user kita, enggak, tapi rekamnya adalah di perangkatnya seperti itu. Jadi rekomendasinya adalah silahkan input secara online saja. Lanjut, bolehkah saya melakukan pendataan tanpa menggunakan kuesioner manual, langsung input ke aplikasi? Oke, boleh, cuma upah atas pendataan yang didapat hanya upah input sebesar 1.100, yang 11.000 tidak didapat. Karena apa? Bukti pekerjaan itu yaitu atas catatan kuesioner manual itu tadi. Itu untuk wilayah Kabupaten Temanggung karena disamaratakan semua harus menggunakan kuesioner manual ya. Kemudian yang ke-17, apakah saya bisa menginput dengan menggunakan laptop? Bagaimana caranya? Bisa ya, tentunya ini karena saya juga menggunakan laptop ya, bisa menggunakan yang namanya BlueStick. Silahkan download saja BlueStick, lalu buka BlueSticknya dan install aplikasi SDGs melalui Play Store yang ada di BlueStick itu tentunya. Cuma BlueStick ini membutuhkan minimal RAM itu ya 6 ya, 6 itu masih sedikit kurang karena kemarin saya buka ya, kebutuhan BlueStick ini sampai 7 GB ya. Untuk teman saya pernah mencoba ya RAM 4 GB, cuma semua aplikasi menjadi lambat seperti itu, akhirnya di uninstall sama teman saya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 18. Di sini setiap enumerator mendapatkan tugas hanya mendata pada satu RT tertentu saja. Nah, bagaimana jika di RT tugas saya RT 3 itu terdapat kakak yang beralamatkan di RT 03, namun keluarga tersebut sudah berdomisili di RT 04 gitu. Boleh didata enumerator yang bertugas di RT 3 atau yang bertugas di RT 4. Yang penting jangan sampai tidak terdata, jangan sampai terlewatkan. Mana jika besok kami mengalami kesulitan, kepada siapa kami mengadu? Seperti itu. Yang pertama tentunya kepada Tuhanmu,
yang kedua kepada yang ahli dalam bidangnya. Karena apa? Karena idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Begitulah statement penutup dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.